Saudara, kita berdoa sekali lagi sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Kami datang dan memohon anugerah-Mu lagi ya Tuhan, berkati pada waktu kami membaca, merenungkan sebagian dari firman-Mu, biarlah Engkau ditinggikan ya Tuhan di dalam hidup setiap kami. Tuhan, pakai waktu ini untuk Engkau boleh berkarya lagi dalam hidup kami dan menarik kami dekat lagi kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara. Boleh ditampilkan ya slide-nya. Nah saudara, hari ini kita melanjutkan seri khotbah kita dari Mazmur Nyanyian Ziarah. Dan hari ini saudara kita akan membahas dari Mazmur 125. Saudara boleh melihat di Alkitab masing-masing. Saya akan membacakan dari Mazmur 125 dari versi TB2. Mazmur 125. Demikian firman Tuhan, saudara, saya bacakan dari versi TB2. Nyanyian ziarah. Orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion, tidak tergoyahkan dan tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem dikelilingi gunung-gunung, demikianlah Tuhan mengelilingi umatnya. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Ya, tongkat kekuasaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang dibagikan dengan undi kepada orang benar. Supaya orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Berbuat baiklah ya Tuhan kepada orang baik dan kepada orang yang tulus hati. Tetapi orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama orang-orang yang melakukan kejahatan. Damai sejahtera atas Israel. Sampai semikian jauh saudara pembacaan bagian firman Tuhan. Nah saudara, saya kira setiap orang punya kepekaan yang berbeda di dalam mengapresiasi ciptaan Tuhan. Saudara, ada orang yang melihat gunung, awan, bunga, hal-hal yang indah seperti itu semua biasa saja, begitu. Tetapi ada orang yang melihatnya, mengaguminya, lalu kemudian mengenali keindahan Tuhan di sana. Nah saudara, istri saya Yudit, saudara, seperti itu. Dia suka keindahan alam, dia bisa terkagum-kagum lalu kemudian merenungi tentang Tuhan. Sementara saya termasuk yang biasa saja. Nah saudara, tapi setelah menikah dengan dia hampir 25 tahun, saya jadi lumayan, saudara ya, lumayan naik kelas. Nah saudara, Thomas Boston, seorang pengkhotbah Skotlandia yang menggembalakan jemaat di daerah pedesaan, dia sangat sering memakai analogi yang diambil dari alam. Dia pernah berkata begini, setiap tumpukan rumput adalah pengkhotbah tentang kasih setia Tuhan kita. Nah saudara, luar biasa ya. Setiap tumpukan rumput, dia bilang, adalah pengkhotbah tentang kasih setia Tuhan kita. Dia lihat rumput, lalu dia melihat rumput itu berkhotbah tentang kasih setia Tuhan. Nah saya belum sampai selumayan itu saudara. Tapi yang ingin saya katakan adalah begini, memang ada orang-orang yang sangat memperhatikan apa yang ada di dalam dunia, lalu kemudian bisa merenungkan apa yang Tuhan mau ajarkan melaluinya. Nah saudara, pemazmur yang menuliskan Mazmur 125 ini mungkin adalah orang yang seperti itu. Saudara, karena dia melihat gunung-gunung, dia melihat kemudian bagaimana gunung itu mengelilingi Yerusalem, lalu dia membandingkannya dengan kondisi orang yang percaya kepada Tuhan. Lalu dia bisa merenungkan demikianlah kokohnya, amannya, kuatnya orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dia melihat gunung, dia membandingkannya dengan kondisi kita. Nah saudara, Mazmur 125 adalah salah satu dari 15 nyanyian ziarah yang sangat mungkin dinyanyikan orang Israel ketika mereka berjalan menuju Yerusalem untuk beribadah kepada Tuhan. Waktu itu saudara, dalam perjalanan tidak ada Spotify, saudara, yang menemani mereka. Tapi ini adalah playlist mereka, 15 nyanyian yang menemani mereka di dalam perjalanan. Dan mereka akan menyanyikan 15 lagu ini di dalam perjalanan, mereka akan menyanyikannya lagi ketika mereka tiba di Yerusalem. Nah saudara, kita bisa bayangkan sambil pemazmur ini berjalan, gunung-gunung yang mengelilingi Yerusalem itu akan terlihat semakin lama semakin dekat, semakin lama semakin besar. Kemudian ketika dia sampai di Yerusalem, dia kagum dengan apa yang dia lihat. Kita sudah bahas itu di Mazmur 122. Dia mengagumi tembok kota Yerusalem, dia mengagumi keindahan arsitektur kota Yerusalem.
Tapi sambil dia melihat tembok kota yang kuat, menara yang tinggi, dia melihat topografi alam di sekitar Yerusalem, dikelilingi oleh gunung-gunung yang tinggi. Dan itu menyebabkan dia merenungkan perjalanan imannya. Maka dia menyimpulkan, seperti itulah orang percaya kepada Tuhan. Hidup mereka seperti gunung Sion yang tidak tergoyahkan. Luar biasa. Saya kira saudara banyak dari kita yang membaca ini sulit untuk relate. Bukan saja karena kita adalah tipe orang yang melihat gunung, awan, bunga semua biasa saja. Tapi juga karena banyak dari kita yang tahu, bahkan pernah mengalami betapa hidup kita sebetulnya sangat mudah goyah. Bagaimana mungkin saudara ketika dia melihat itu, kemudian dia bisa berkata bahwa seperti itu hidup orang percaya, tidak tergoyahkan. Sementara kita mengalami dalam hidup kita betapa mudahnya untuk goyah. Saudara, saya yakin banyak dari kita yang pernah merasakan betapa masa depan kita penuh dengan ketidakpastian. Pekerjaan apa yang harus saya lakukan? Apa yang akan terjadi kalau saya mengambil pilihan ini? Bagaimana nanti dengan masa depan anak-anak saya? Atau saudara, mungkin kita juga menemukan betapa rapuhnya relasi yang selama ini kita pikir aman. Baik dengan teman, pacar, atau orang-orang yang dekat dengan kita. Tiba-tiba ada kesalahan yang terjadi, mungkin salah mengerti atau bahkan pengkhianatan. Dan kita menjadi sadar betapa rapuhnya apa yang kita pikir aman. Saudara, atau kita juga menemukan bahwa di hadapan sakit dan kematian, betapa lemahnya tubuh kita. Saudara, semakin bertambah usia, saya semakin menyadari betapa setiap kita, tidak peduli umur berapapun, bisa mengalami kecelakaan, sakit, bahkan kematian kapan saja, literally. Kapan saja. Saudara, belum lagi kalau kita melihat kondisi dunia hari ini, bukan saja masalah ekonomi yang terus-menerus tidak pasti, tapi juga kerusakan di masyarakat yang semakin lama semakin parah, dan kalau kita mau membuka mata, penganiayaan kepada orang Kristen di dunia dari zaman dulu sampai sekarang terus-menerus berlangsung. Saudara, maka jika tempat kita berdiri, kalau tempat kita berdiri hanyalah 2 kaki kita sendiri, betapa mudahnya kita digoyahkan. Satu peristiwa bisa menggoncang seluruh hidup kita. Maka bagaimana saudara kita bisa yakin bahwa kita aman dan tidak tergoyahkan? Saudara, bahkan bukankah iman kita pun sering goyah? Saudara, di tengah banyaknya masalah hidup, di tengah kelemahan fisik, mental yang mungkin kita miliki, seringkali kita bertanya apakah Tuhan ada dan peduli kepada kita. Di tengah banyaknya keraguan yang muncul di dalam pikiran kita, kita bertanya apakah iman saya ini benar adanya. Saudara, maka tidak heran kalau banyak orang berpikir hidup Kristen itu memang adalah hidup yang sangat licin. Karena ada sangat banyak tantangan, kesulitan, kelemahan, keraguan yang akan membuat kita tergelincir dengan mudah. Seolah-olah kita berada di sebuah tebing yang terjal dan sangat licin dan sangat mudah jatuh di sana. Tetapi saudara, jika itu yang kita bayangkan tentang hidup Kristen, betapa mengerikannya. Kita akan menjadi orang yang terlalu hati-hati karena takut jatuh. Kita akan menjadi orang yang terlalu khawatir karena kapan saja bisa ditimpa bahaya. Kita akan menjadi orang yang tidak berani melangkah karena hidup kita selalu goyah. Mazmur 125 ingin mengatakan hidup Kristen justru sebaliknya. Saya setuju saudara dengan kalimat Eugene Peterson ini. Penekanan dari Mazmur 125 bukanlah pada licinnya atau mudah jatuhnya hidup Kristen, tapi pada kekokohannya. Hidup sebagai orang Kristen bukanlah berjalan di atas tali yang tipis, tanpa jaring pengaman, dengan disaksikan oleh orang banyak yang kebanyakan senang melihatmu jatuh. Tapi hidup sebagai orang Kristen adalah duduk aman di dalam sebuah benteng. Saudara, ini yang dilihat oleh pemazmur. Ketika dia melihat betapa amannya Yerusalem berdiri di atas gunung Sion. Dia menyadari seperti itulah hidup orang yang percaya kepada Tuhan. Mereka tidak tergoyahkan karena berdiri di atas dasar yang tidak tergoyahkan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di ayat 2, saudara, pemazmur menambahkan,
Bukan saja orang percaya tidak tergoyahkan karena berdiri di atas gunung yang kokoh, tapi juga karena dikelilingi oleh gunung-gunung. Demikianlah dia berkata, Tuhan mengelilingi umatnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Nah, saudara, kota Yerusalem itu dibangun di atas puncak gunung Sion, tetapi dikelilingi lagi oleh gunung-gunung yang lebih tinggi, yang menjadi perlindungan bagi kota itu. Maka ketika pemazmur berdiri di Yerusalem, lalu dia melihat sekelilingnya, dia merasa aman, dan dia merenungkan betapa hidupnya juga seperti itu, dikelilingi oleh kehadiran Allah. Sore minggu lalu di Medan, saya berkhotbah dari kisah Elisa. Dan itu membuat saya merenungi lagi kisah itu. Saya juga pernah khotbah kisah itu di sini, tapi saya tahu saudara lupa. Waktu itu saudara ya, Raja Aram dan pasukan yang besar mengepung tempat Elisa. Dan reaksi yang sangat wajar dari pelayan Elisa adalah ketakutan. Saudara, dia berseru begini, celaka tuanku, apa yang harus kita perbuat? Karena sejauh mata dia memandang, tidak ada jalan keluar. Celaka kita. Tapi Elisa kemudian berkata, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada mereka. Dan dia berdoa agar Tuhan membuka mata pelayannya. Saudara ingat kisah itu? Maka tampaklah kemudian di sekitar mereka penuh dengan kuda dan kereta berapi mengelilingi mereka. Saudara, mereka dikelilingi, dikepung oleh siapa? Oleh musuh. Betul, selalu ada musuh di dalam hidup orang percaya. Baik masalah di sekitar kita, orang yang berniat jahat kepada kita maupun keraguan kita sendiri. Mereka mengelilingi kita. Tapi jauh lebih banyak yang mengelilingi dan mengepung kita adalah kehadiran Allah yang melindungi kita. Saudara, kalau pernah dengar lagu Surrounded dari Michael W. Smith, di lirik lagu itu dia berkata begini, it may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. Mungkin kelihatannya aku dikepung, tetapi sungguhnya aku dikepung oleh-Mu Tuhan. Saudara, lagu ini dibuat berdasarkan kisah Elisa dan mungkin juga Mazmur 125 ini. Kelihatannya kita dikelilingi, dikepung oleh kesulitan-kesulitan di sekitar kita. Tetapi sesungguhnya kita lebih dikelilingi, lebih dikepung lagi oleh kehadiran Allah yang melindungi kita. Seperti Yerusalem dikelilingi gunung-gunung, demikianlah Tuhan mengelilingi umatnya. Dan Mazmur 125 ini berkata, bukan satu kali itu terjadi. Bukan hanya untuk saat itu, tapi dia berkata sekarang dan sampai selama-lamanya. Saudara, kita mungkin berkata begini, tapi kenyataannya, saya sering khawatir, ketakutan, dan merasa tidak aman. Mazmur 125 ini mengajak kita dengan jujur menghadapi rasa tidak aman kita. Saya ingin mengutip dua hal saudara yang disebutkan oleh Peterson menjadi ancaman keamanan bagi kita. Yang pertama, dia berkata perasaan depresi dan keraguan. Saudara, orang yang percaya kepada Tuhan digambarkan dalam Mazmur ini seperti gunung Sion yang tidak tergoyahkan. Tetapi seperti tadi saya katakan, bukankah kenyataannya kita seringkali goyah? Perasaan kita selalu turun naik. Saudara, hari ini kita mungkin bisa merasa penuh iman, besok kita penuh keraguan. Hari ini kita bangun dengan perasaan semangat, sukacita, besoknya abu-abu. Kita merasa gagal, bad mood. Maka kita seperti seorang berkata begini, kita ini seperti termometer saudara ya. Cuaca luar naik turun, kita ikut naik turun begitu. Maka apa artinya kita tidak tergoyahkan? Tapi saudara, bukankah hal yang sama juga terjadi pada umat Tuhan di zaman itu? Bangsa Israel selalu naik turun. Hari ini dengan semangat mereka berbaris melewati Laut Merah, menyanyikan kesetiaan Tuhan. Berikutnya mereka mengomel di padang pasir karena kangen makan daging di Mesir. Hari ini mereka berbaris mengelilingi tembok kota Yeriko, lalu mereka melihat Tuhan rubuhkan tembok kota Yeriko. Tidak lama kemudian mereka menari-nari di sekitar mezbah Baal. Hal yang sama juga terjadi kepada murid Yesus. Malam terakhir sebelum Yesus mati disalib, mereka duduk semeja dengan Yesus. Perjamuan kudus, dibasuh kakinya oleh Yesus.
Banyak yang mungkin menangis malam itu dan berjanji akan setia kepada Yesus. Besoknya mereka menyangkal Yesus. Saudara, itulah kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Maka di dalam hal apa kita bisa berkata bahwa kita tidak tergoyahkan? Saudara perhatikan, umat Tuhan terus berubah. Tapi bukankah Allah tidak pernah berubah? Di dalam setiap keadaan, waktu mereka setia atau tidak setia, waktu mereka semangat atau lesu, waktu mereka yakin atau ragu, satu hal yang tidak pernah berubah bagi Allah, mereka tetap adalah umatnya. Saudara, waktu Israel menyanyikan kesetiaan Tuhan, waktu mereka mengomel di padang pasir, waktu mereka berseru kepada Tuhan, waktu mereka meninggalkan Tuhan, waktu para murid mengalami kasih Yesus, kemudian juga menyangkal Yesus, Allah tetap mengasihi mereka dan itu tidak pernah berubah. Saudara, saya pernah bercerita kepada saudara, satu kali ketika saya berdoa, lalu saya berpikir begini, kalau saya mau memanggil Tuhan, dengan nama apa saya harus memanggil Dia? Maka saya teringat ada banyak nama Tuhan. Dia Bapa yang kekal, Dia Raja damai, Dia Gembala yang baik, Dia Juru selamatku, sangat banyak. Dan saya merenungi satu persatu nama itu. Tapi kemudian saya berpikir kalau gantian Tuhan yang memanggil nama saya, dengan nama apa Dia akan memanggil saya? Dan saudara, saya mengingat betapa seringnya saya gagal. Betapa seringnya saya mengecewakan Tuhan. Betapa banyak peristiwa yang menunjukkan saya bebal, lamban, penuh dosa. Maka dengan nama apa Tuhan akan memanggil saya? Dan tiba-tiba saya terdiam. Karena saya sadar bahwa Tuhan akan memanggil saya anak. Dan itu tidak akan pernah berubah. Dia bisa memanggil saya anak yang nakal, anak yang lamban, anak yang kurang ajar, anak yang berdosa, anak yang tidak menyenangkan. Tapi apapun sebutannya selalu sama judulnya, saya adalah anak. Dan itu tidak tergoyahkan. Nah, saudara, bukankah itu fakta? Kita seringkali bertanya, apa bukti kasih Tuhan bagi saya? Lihat hidup saya seperti ini, lihat betapa banyaknya penderitaan saya. Apa bukti kasih Tuhan dalam hidup saya? Tuhan akan menjawab, salibku. Tidakkah itu cukup bagimu? Saudara, ada sebuah lukisan, bukan lukisannya sebetulnya, tapi kalimat yang sudah lama sekali, sejak saya masih kuliah, saya pertama kali melihatnya, mungkin lebih lama lagi dari itu. Kalimatnya saudara berkata begini, aku bertanya, Yesus, seberapa besar engkau mengasihi aku? Sebesar ini. Lalu dia menentangkan tangannya dan mati. How much do you love me? This much. Dia menentangkan tangannya lalu mati. Saudara, apakah kita perlu bukti lain Allah mengasihi kita? Apakah ada bukti lain yang lebih besar akan kasih Tuhan bagi kita? Saudara, maka betapa pentingnya untuk kita belajar hidup bukan dengan perasaan kita tentang Allah, tapi berdasarkan fakta. Perasaan penting untuk banyak hal, tapi sama sekali tidak menentukan relasimu dengan Tuhan. Seperti dikatakan Mazmur 125 ini, keamanan umat Allah di Yerusalem itu, keamanan mereka bukan dari perasaan mereka aman, bukan. Tapi dari fakta bahwa gunung itu mengelilingi Yerusalem. Dari fakta bahwa Yerusalem dibangun di atas dasar yang tidak tergoyahkan. Keamanan hidupmu, kekuatan hidupmu, bukan dari perasaanmu. Engkau rasa aman, engkau rasa Tuhan baik, engkau rasa Tuhan beserta, bukan. Tapi dari fakta Tuhan mengelilingimu. Tuhan melindungimu. Tuhan mengasihimu. Yang kedua, saudara. Ancaman bagi keamanan kita yang kedua adalah sakit dan penderitaan.
Saudara, sakit dan penderitaan, pain and suffering, adalah dua hal yang tidak terhindarkan di dalam hidup kita. Kita kehilangan apa yang kita kasihi, mungkin harta kita, tabungan kita, kesehatan kita, atau bahkan kita kehilangan orang yang kita kasihi, dan kita bertanya mengapa Allah mengizinkan semua itu. Tetapi saudara, pemazmur bukan orang yang tidak mengenal sakit dan penderitaan, pain and suffering. Orang yang menuliskan Mazmur 125 ini adalah orang yang sangat kenal apa itu sakit dan penderitaan. Sebagai orang Israel di zaman itu, sangat mungkin saudara dia sudah melalui berbagai masa penderitaan besar, bahkan mungkin termasuk dibuang ke Babel. Maka tidak berlebihan saudara kalau kita katakan dia familiar dengan peperangan, pembunuhan, perkosaan, kelaparan, bencana alam. Dia pernah melihat hal-hal itu terjadi kepada orang-orang di sekitarnya dan bahkan mungkin terjadi kepada keluarganya. Pertanyaannya, lalu mengapa dia tidak goyah? Saudara perhatikan ayat 3. Ya, tongkat kekuasaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang dibagikan dengan undi kepada orang benar, supaya orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Dia berkata tongkat kekuasaan, simbol dari kuasa kejahatan, tidak akan bertahan tinggal di atas tanah orang benar. Apa artinya? Saudara, kejahatan tidak akan menimpa orang benar untuk selama-lamanya. Supaya apa? Dan ini penting. Dia berkata supaya orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Supaya orang benar tidak sampai jatuh ke dalam kejahatan. Tuhan tidak ingin itu terjadi. Dengan kata lain, Tuhan tidak akan membiarkan kejahatan menimpa orang benar terus-menerus sampai menghancurkan maksud Tuhan kepada orang benar. Nah, saya ingin mengingatkan saudara ayat yang sangat terkenal ini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Allah itu setia dan tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Sakit dan penderitaan, pain and suffering, bahaya dan penindasan yang dialami oleh orang benar tidak akan pernah melebihi batas kekuatan kita. Dan tidak akan pernah Tuhan biarkan sampai menghancurkan kita. Dia akan ada di situ, di tengah penderitaan kita, dan menolong kita menanggungnya. Saudara, satu hal yang harus kita pegang, kalimat dari Alexander McLaren, dia berkata begini. He knows when to say it's enough. Tuhan tahu kapan dia harus berkata sudah cukup. It is enough. Dia tidak akan membiarkan kejahatan menimpa kita sampai menghancurkan kita. Dan Mazmur ini kemudian ditutup dengan sebuah doa di ayat 4 dan 5. Berbuat baiklah ya Tuhan kepada orang baik dan kepada orang yang tulus hati. Tetapi orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama orang-orang yang melakukan kejahatan. Damai sejahtera atas Israel. Saudara, doa ini bisa diringkas dengan kalimat begini. Berbuat baiklah ya Tuhan kepada orang yang percaya kepadamu dan hukumlah orang yang melawanmu. Saudara, untuk siapa doa ini dinaikkan? Siapa orang yang baik dan tulus hati ini? Kita tahu saudara bahwa kita tidak baik dan tidak tulus hati. Tapi ayat ini menyamakan orang yang percaya kepada Tuhan sebagai orang yang baik dan tulus hati. Dan ini sama seperti kita tahu bahwa kita bukan orang benar, kita bukan orang kudus. Tapi Rasul Paulus di dalam surat-suratnya menyamakan orang yang percaya kepada Tuhan sebagai orang yang benar dan kudus. Bukan karena kita sungguh benar dan kudus, bukan juga karena kita sungguh baik dan tulus hati, tapi karena Yesus. Maka kita yang tidak benar dan tidak kudus ini dijadikan benar dan kudus. Kita yang tidak baik dan tidak tulus hati ini dijadikan baik dan tulus hati. Maka doa ini sama dengan kita berkata begini. Tuhan, hukumlah kejahatan, tapi berbuat baiklah Tuhan kepada orang yang percaya kepadamu, kepada umatmu, kepada anakmu, kepada orang yang engkau beranugerah. Berbuat baiklah kepadaku. Kapan terakhir kali saudara berdoa seperti ini?
Bukankah Tuhan sudah berbuat baik kepadamu? Saudara, minggu ini kita akan merayakan Thanksgiving. Salah satu hal yang sangat perlu, rutin untuk kita lakukan adalah menghitung berkat. Hitung berkat Tuhan dalam hidupmu, satu persatu. Bagaimana dia mengasihimu. Dari yang terbesar, dia mati bagimu di kayu salib, sampai yang sehari-hari dia menuntunmu, dia menjagamu, dia sabar kepadamu, dia memeliharamu, dia menguatkanmu, sangat banyak. Dan kita seharusnya berseru lagi kepada Tuhan, Tuhan berbuat baiklah lagi kepadaku. Seperti apa yang saya khotbahkan 3 minggu lalu, respons yang paling tepat, yang paling menyatakan syukur kita atas anugerah Tuhan adalah berdoa, Tuhan beranugerahlah lagi. More grace Lord, more grace. Kembali kepada kalimat Eugene Peterson yang saya kutip di awal tadi. Saudara, hidup Kristen bukan seperti berjalan di atas tali yang tipis, tanpa jaring pengaman. Seperti orang akrobat, saudara, berjalan di atas tali yang sangat tipis, kita selalu gemetar, kita selalu takut jatuh, kita khawatir salah membuat keputusan dan akhirnya tidak berani melangkah. Kita khawatir bahwa masalah akan terlalu besar dan menekan kita. Kita khawatir nanti kita akan menderita, kekurangan uang, kita akan sakit, kita akan kehilangan. Khawatir ada orang yang akan jahat kepada kita. Kita khawatir akan banyak hal. Mazmur 125 berkata hidup Kristen bukan hidup yang gemetar dan goyah terus menerus seperti itu. Tapi hidup Kristen adalah seperti orang yang duduk aman di dalam sebuah benteng. Karena kita bukan saja berdiri di atas gunung yang tidak tergoyahkan, Tuhan Yesus Kristus. Tapi kehadiran Allah juga melindungi dan mengelilingi kita. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. Kelihatannya aku dikepung, tapi sesungguhnya aku dikepung oleh-Mu ya Tuhan. Dan Allah pasti akan berhasil membawa kita sampai kita menerima keselamatan kekal. Bahkan Allah pasti berhasil menggenapi kehendaknya yang baik dalam hidup kita. Saya suka dengan gambaran ini, saudara. Saudara, ketika pendaki gunung berada di tempat yang berbahaya, terjal atau licin, mereka akan mengikatkan diri bersama. Kadang-kadang saudara, salah satu dari mereka kemudian tergelincir. Tapi tidak semua tergelincir sekaligus. Satu orang tergelincir. Maka kemudian mereka yang bertahan, yang sama-sama mengikatkan tali itu, akan menopang yang tergelincir untuk kembali mendaki. Dan di setiap kelompok pendaki, selalu ada seseorang yang lebih berpengalaman, yang menjadi pemimpin. Saudara, kalau hidup Kristen kita adalah sebuah pendakian, kita bukan saja diikat bersama-sama dan saling menopang, tapi kita punya seorang pemimpin yang terbaik, yang tidak akan goyah, yang tidak akan gagal memimpin pendakian itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ibrani pasal 12 ayat 2 berkata begini, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, perintis iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan. Dia yang memulai perjalanan iman itu, dia perintis iman, dia memberikan iman kepada kita dan menempatkan kita di dalam perjalanan iman. Tapi dia tidak meninggalkan kita. Dia akan terus membawa iman itu sampai finish kepada kesempurnaan. Dia memulai, dia akan menyelesaikan. Maka biarlah saudara dengan yakin kita terus mendaki dan berjalan mengikut dia. Sekalipun ada kesulitan, sekalipun ada perasaan depresi dan keraguan di tengah jalan, ada sakit dan penderitaan, perjalanan mungkin sulit, tapi tidak pernah terlalu mengkhawatirkan. Kita mungkin tergelincir dan jatuh, tapi Yesus akan menopang kita. Kita aman di dalam Yesus. Saudara, saya akan menutup dengan sebuah kisah
dari Saint Patrick, seorang anak muda Romawi yang membawa kekristenan ke Irlandia. Saudara, waktu berusia 16 tahun, Patrick pernah ditangkap di Inggris oleh bajak laut Irlandia. Dan kemudian dia dijadikan budak oleh salah seorang kepala suku Irlandia. Setelah 6 tahun menjadi budak, dia berhasil melarikan diri dan kembali ke keluarganya. Saudara bisa dibayangkan betapa beratnya hidup yang pernah dia jalani sebagai budak. Dan betapa leganya, senangnya ketika dia bisa kembali kepada keluarganya. Tetapi kemudian Tuhan memanggil dia untuk kembali ke Irlandia dan memberitakan Injil di sana. Sangat berat sekali tugas itu bagi dia. Di satu sisi dia hidup waktu itu di zaman di mana kekaisaran Romawi sedang hancur, sedang runtuh perlahan-lahan. Di sisi lain dia dipanggil pergi ke Irlandia yang masih liar, buas, yang bahkan pernah memperbudak dia. Saudara, Patrick tidak punya apapun yang membuat dia bisa merasa aman. Tapi dia pergi. Dan dia bertahan memberitakan Injil di Irlandia. Selama 30 tahun dia melayani di sana. Irlandia berubah total sampai dikatakan orang begini. Sementara Romawi berubah dari damai menjadi kacau, Irlandia berubah lebih cepat lagi dari kacau menjadi damai. Saudara, pertanyaannya di mana Patrick bisa menemukan kekuatan seperti ini? Ada sebuah doa saudara yang terkenal dari dia yang membuat kita bisa mengerti hatinya, keamanan yang dia rasakan. Saya bacakan saudara dan saya terjemahkan doanya secara bebas begini. Aku bangun berdiri hari ini melalui kekuatan Allah yang mengendalikanku. Kuasa Allah yang menopangku, hikmat Allah yang menuntunku, mata Allah yang melihat apa yang di depanku, telinga Allah yang mendengarku, firman Allah yang bicara bagiku, tangan Allah yang menjagaku, jalan Allah di depanku, perisai Allah yang melindungiku, malaikat Allah yang menyelamatkanku dari jerat iblis, dari godaan dosa, dari semua orang yang menginginkanku celaka. Lalu dia berkata, Kristus akan melindungiku hari ini dari racun, dari kebakaran, dari tenggelam, dari luka, sehingga di depan ada hadiah melimpah. Kristus besertaku, Kristus di depanku, Kristus di belakangku, Kristus di dalamku, Kristus di bawahku, Kristus di atasku, Kristus di sebelah kananku, Kristus di sebelah kiriku, Kristus ketika aku berbaring, Kristus ketika aku duduk, Kristus ketika aku berdiri. Aku bangun hari ini melalui kekuatan yang berkuasa. Saudara, inilah hidup Kristen. Aman di dalam Tuhan membuat kita berani terus mengikuti Dia, melayani Dia, apapun yang kita hadapi. Di tengah jalan ada keraguan, depresi, sakit, penderitaan, segala macam hal kesulitan kita alami. Tapi kita terus berani melangkah karena kita aman di dalam Dia. 2 reflection question saudara buat kita. Yang pertama, di dalam hal apa saudara merasa tidak aman hari ini? Dan mengapa? Dalam hal apa kita merasa tidak aman? Mengapa? Tidak cukupkah bukti kasih Tuhan bagi kita? Kita berdiri bukan dengan kekuatan kita, tetapi di atas dasar yang tidak tergoyahkan. Yesus Kristus yang mati bagi kita. Dan kehadiran Allah yang melindungi itu mengelilingi kita. Yang kedua, saudara, mintalah Tuhan sekali lagi membuka mata iman kita. Kita berdiri di atas dasar yang tidak tergoyahkan, yaitu Yesus Kristus dan kehadiran Allah mengelilingi kita.
minta Tuhan buka lagi mata iman kita untuk melihat dan percaya kepadanya. Masing-masing ambil waktu berdoa. Tuhan, terima kasih untuk keamanan yang Engkau jamin dalam hidup kami. Bukan karena kami kuat, bukan karena kami orang yang baik dan tulus, tapi karena Yesus mati bagi kami, mengasihi kami, mengelilingi kami, menuntun kami, dan pasti akan membawa kami kepada keselamatan kekal dan menggenapi kehendak yang baik dalam hidup kami. Tolong kami percaya kepadamu. Tolong kami dibuka mata iman kami untuk melihat lagi betapa amannya kami di dalam Engkau. Jangan biarkan perasaan kami menguasai kami, membuat kami tidak percaya akan kasih-Mu. Jangan biarkan perasaan kami yang mengendalikan kami, sehingga kami tidak bisa melihat Engkau menyertai kami, dan Engkau memimpin pendakian ini, perjalanan ini, dan bahwa kami aman di dalam-Mu. Tuhan, biarlah kami percaya kepada firman-Mu, biarlah kami percaya kepada kenyataan yang mungkin seringkali tidak kami lihat, tapi it's real. Engkau mengelilingi kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan. Teruslah sertai kami di dalam perjalanan kami mengikut-Mu. Jangan biarkan kami goyah oleh kelemahan kami sendiri. Tuhan, terus topang kami sampai akhirnya kami berjumpa dengan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.